Shalom adik-adik Battle Kids. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Bapa, sebentar kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak Febri, Vera. sebelum kita ibadah, kita kayaknya mau main game dulu deh, supaya adik-adik di rumah semangat. Kak Febri juga seneng nih jadi semangat. Iya, yuk adik-adik yang di rumah, kalian boleh berdiri nih. Nah, gamesnya adalah kalian akan menebak peran yang kakak mainkan bersama dengan Kak Febri. Lalu kalian bakalan tebak di antara dua peran ini siapa yang paling kuat. Oke? Oke. Kalian siap? Siap dong Kak. Oke, kita hitung bareng-bareng ya Kak Febri. Ya, yuk. 1, 2, 3. Ayo. Siapakah yang diperankan oleh Kak Febri? Deng Kak Febri jadi. Jadi siapa? Simpson. Ya, benar, Simpson. Lalu Kak Vera jadi apa ya? Tebak. Delila. Ya, adik-adik semua pintar. Pinter banget. Lalu yang kedua ya, kalian Ya. siap-siap tebak. Ayo kita hitung lagi Kak Febri. 1, 2, 3. Siapa kira-kira? Kak Febri itu jadi Goliat. Ya, adik-adik pintar semuanya. Lalu Kak Vera jadi Daud. Nah, siapa yang paling kuat di antara Goliat dan Daud? Siapa? Yang paling kuat adalah Daud. Kak Vera, Ya, kenapa sih Daud lebih kuat? karena Daud itu disertai oleh Tuhan. Wih, keren. Jadi kalau kita disertai Tuhan, kita jadi anak yang kuat dan berani ya? Betul, Kak Febri. Adik-adik semuanya. Good. Kita memulai ibadah kita siap-siap ya. Oke. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdiri dan memuji Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang, puji nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu dilemparnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Ayo adik-adik sekali lagi lebih semangat ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang, puji nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu dilemparnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Adik-adik masih tetap semangat ya memuji Tuhan? Semangat. Kita mau bersama-sama menjadi Laskar Kristus hari ini. Ya, bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lagi yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kak Vera lebih semangat ya. Adik-adik di rumah harus semangat. Kita mau jadi Laskar Kristusnya Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan,
Adik-adik, kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dan kita mau menyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita mau sama-sama menyatakan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Silakan masuk. Permisi Pak, selamat siang Pak Siang. Teguh. Betul, Pak dengan Teguh? saya sendiri. Silakan duduk dulu. Iya, saya Alinda. Saya Mau daftar sekolah? Ibu, saya kasih tahu ya, sekolah ini adalah sekolah favorit. Maksud saya sekolah favorit ya. Jadi dari jauh-jauh hari juga, ini udah penuh sekolah ini. Tapi Pak, saya butuh banget untuk Josa anak saya ini. Suami saya mendadak pindah dari luar kota. Jadi Bapak bisa usahakan nggak Pak? Satu aja. Sebentar ya, sebentar saya panggil dulu. Ibu Fanfan. Ya, ada apa Pak Teguh? Ibu Fanfan, ini wali kelas sempit. Ini ada Ibu Alinda, ada Dejosa. Minta kalau boleh dikasih satu saja kursi kosong. What? Ibu pikir saya jualan kursi? Ibu bisa cari sekolah yang lain saja. Tuh, Ibu dengar sendiri kan? Di sekolah kita ini sudah penuh, Bu. Nggak ada tempat lagi buat Ibu. Kalian bisa cari sekolah lain saja. Kami akan segera bekerja kembali. Ayo sini Jos, duduk dulu yuk. Duduk. Iya, duduk dulu, kita tunggu ya.
Joshua takut, Joshua nggak mau sekolah di sini. Kepala sekolahnya galak, gurunya jahat. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah lihat kalau Joshua itu takut untuk ke sekolah. Nah, mungkin adik-adik juga ada yang ngerasa kayak, aduh nanti kalau masuk SMP gimana ya, kalau ujian gimana ya. Nah, adik-adik tahu nggak, dulu bangsa Israel saat melawan bangsa Filistin sempat juga ketakutan. Karena bangsa Filistin memiliki seorang yang bernama Goliat. Goliat itu orangnya tinggi besar. Hampir semua bangsa Israel itu gak ada yang berani sama Goliat. Tetapi Daud berani untuk melawan Goliat karena apa? Karena Daud itu percaya kalau Tuhan itu akan menyertai dan membimbing dia dan menyelamatkan Daud dari Goliat. Sehingga Daud berani untuk menantang Goliat. Hanya dengan ali-ali dan batu saja Daud bisa mengalahkan Goliat. Karena apa? Karena Daud disertai oleh Tuhan. Nah, ketakutan kita itu berasal dari pikiran kita sendiri. Semua manusia kalau hanya mengandalkan kekuatannya saja tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Kita akan pasti cepat menyerah kalau misalnya kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita agar Tuhan membimbing dan menyertai kita sehingga kita berani untuk mengalahkan masalah kita dan ketakutan kita. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya, kita masuk ke ayat hafalan. Yeremia 1 ayat 8a, janganlah takut kepada mereka sebab aku berserta dengan engkau. Sekali lagi, Yeremia 1 ayat 8a, janganlah engkau takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Nah, sekarang kita masuk ke doa. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Bapa. Engkau yang telah memberkati firman pada hari ini, kami belajar untuk percaya kepada Engkau agar kami dapat berani menghadapi masalah dan ketakutan kami ya Bapa. Engkau juga yang memberkati agar pandemi COVID-19 dapat berlalu dengan cepat. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya Kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you.
pandemi kapan ya berakhirnya? Nanti liburan kenaikan kelas, pengen jalan-jalan, gak bisa. Aha, dicari anak-anak untuk bergabung dalam pasukan elit Kesera-Sera. Kalau kamu sudah tergabung dalam pasukan keren ini, kamu akan dikirim ke kerajaan tanpa waktu. Dan bersiaplah menghadapi raja masa depan. Ada petualangan seru yang menyenangkan dan bisa kamu pilih loh. Tanggal 5-8 Juli 2021. Cepatlah mendaftar, mulai tanggal 6-20 Juni 2021. Penasaran? Telepon dulu aja. Aku tunggu kalian ya, Betul Kiddos, anak-anak pemberani kepunyaan Tuhan Yesus. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Adik-adik, apa kabar? Kita lagi-lagi mau bikin aktivitas yang pastinya makin keren. Nah, sekarang kita kan sudah dengar nih firman Tuhan tentang bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat bukan karena Daudnya hebat, tapi karena benar banget karena Tuhan Allah yang ada di dalamnya Daud. Itu yang bikin Daud jadi menang lawan Goliat. Nah, sekarang untuk mengingat ceritanya Daud yang memenangkan Goliat karena ditolong Allah, kita mau membuat senjata yang mirip sama yang Daud pakai. Sebenarnya nih, kalau yang Daud pakai adik-adik, bentuknya itu cuma seperti kantong, ada ujungnya buat dipegang dua-duanya, terus ditaruhin batu, diputar-putar. Jadi kalau pakai logika, sebetulnya cuma diputar-putar gitu, gimana cara membidiknya, gimana cara kalau orang Betawi bilang mengkekernya, dikekernya gimana supaya bisa tepat ke jidatnya si Goliat. Tapi itulah karena Daud ditolong Tuhan Allah, jadinya bisa tepat si batunya kena ke dahinya si Goliat. Nah, sekarang kita mau bikin satu alat yang sederhana yang bisa mirip sama yang Daud pakai, cuma bedanya yang ini bisa dibidik, bisa diarahin. Oke teman-teman, kita pertama-tama cuma butuh permen. Tapi permennya bukan permen sembarang permen ya teman-teman ya. Permennya yang kayak gini nih. Tada! Yang ada pelintirannya pinggirnya loh. Jangan permen yang seperti bungkus yang harus disobek, jangan. Tapi yang ada begininya ya, di pelintir kiri kanannya. Kalau sudah diapain kakak? Kalau sudah, kita makan dulu permennya. Kalau kakak belinya merek ini karena dicarinya gampang. Di berbagai minimarket yang bisa kamu lewatin ada. Oke deh teman-teman. Sekarang kalau ceritanya sudah kita makan, kita membutuhkan bungkusnya seperti ini ya teman-teman ya. Bungkusnya kita lurusin dulu teman-teman. Tapi bagian yang berkerut-kerut bekas tadi waktu dipelintir, waktu masih ada permennya, itu yang mau kita manfaatkan. Sama kita butuh karet gelang. Tahu ya karet gelang ya, yang suka buat bungkus nasi kuning tuh. Nah, yang suka buat bungkus nasi kuning kita butuh 2. Sekarang bagian yang bekas dipelintirnya tadi kita pelintir lagi, tapi jangan terlalu dalam seperti tadi, agak ke ujung. Nah, kita pegang ujungnya ya teman-teman. Jadi seperti ini nih. Nah, kalau sudah si karetnya kita ikatnya caranya begini, ikatnya. Jadi perhatikan ya, cara ngikatnya seperti ini teman-teman. Karetnya kita pegang pakai telunjuk dan jempol, di baliknya si plastiknya. Terus salah satu bagiannya, ujung karetnya salah satunya kita masukin ke salah satu ujung yang lain sampai kayak gini. Terus kita tarik, tapi supaya dia nggak copot, ujung si plastiknya ini tetap kita pegangin. Gini teman-teman, sekali lagi ya biar kalian ngerti ya. Si karetnya kita pegang seperti ini pakai telunjuk dan jempol. Terus salah satu ujungnya kita masukin ke belakangnya ujung yang karet yang lain. Tapi kita pegangin juga ujung plastiknya dan kita tarik. Sampai nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Gampang kan? Seperti ini ya. Terus sekarang kita tinggal buat lagi ujung satunya lagi dengan cara yang sama, pakai karet juga.
kita pegang lagi pakai telunjuk dan jempol. Kita masukin salah satu ujungnya ke baliknya ujung karet yang lain, sambil kita tetap pegangin ujung plastiknya ini, ujung bungkus permennya. Kita tinggal tarik deh sampai benar-benar kencang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah mendapatkan senjata jepretan. Nah, tara! Cuma gini aja lah teman-teman. Pas sudah gitu, pelurunya pakai apa? Nah, kita pakai ini juga teman-teman. Kakak sudah menyiapkan nih. Sudah menyiapkan bungkus permen yang tadi tapi di bulat-bulat ya. Kalau masih kurang rapi bulat-bulatnya, pakai selotip juga boleh. Kalau sudah, lihat ya. Bagian yang di dalamnya ini adalah bagian yang bergambarnya. Terus sekarang pakai jari telunjuk dan jari jempol kamu buat memegang si senjata ini. Seperti ini teman-teman. Gampang kan? Kalau sudah, kita masukkan si pelurunya. Terus tinggal kita tarik deh. Kalau sudah kita tarik, kita arahkan ke tempat yang kita mau tembakin. Lompat deh dia sampai ininya melengkungnya balik keluar. Tapi paling gampang adik-adik pelurunya bisa pakai yang namanya kelereng atau apapun yang bulat-bulat tapi kecil. Tapi jangan dibuat untuk yang berbahaya ya. Jangan digunakan untuk ngejahatin atau ngejailin orang. Oke teman-teman? Jadi gimana teman-teman? Sudah siap ya untuk membuatnya? Gampang kan? Makin kamu pakai bungkus permennya yang gambarnya bagus-bagus, makin keren hasilnya yang kamu buat. Jadi cuma seperti ini aja senjatanya. Gampang kan teman-teman? Kita coba ya. Tapi yang penting bukan buat ngejahatin orang, tapi untuk mengingat kalau cuma Tuhan Allah atau Tuhan Yesus yang bisa membuat kita jadi pemberani seperti Daud yang bisa mengalahkan Goliat karena pertolongan Tuhan. Sampai ketemu lagi, selamat mencoba dan tetap mengandalkan Tuhan. Sampai ketemu lagi, God bless you. Wah, adik-adik hari ini ramai banget kan adik-adik. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tunduk dan taat terhadap firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Manusia melihat apa yang melihatkan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 78. Manusia melihat apa ada yang di depan mata, Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 78. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. God bless you. Terima kasih. Bye-bye. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat
dengan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. God bless you. Dah. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Terima kasih. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Amin. Bye. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bye-bye. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. Dadah. 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat yang ada di depan mata, tetapi
Tuhan melihat hati. Amin. Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. God bless you. Bye bye. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. God bless you. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dadah. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bye-bye. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b.
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Terima kasih. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Baik, God bless you. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. God bless you. Tuhan memberkati. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. God bless you. 1 Samuel 16 ayat 27b. Manusia melihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. God bless you. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. God bless you. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 1 Samuel 16 ayat 7b. Ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tetapi Tuhan melihat
hati. Amin. Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.